yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kami akan menyampaikan berburu asal tentang hasud atau iri dan dengki. Anil asal anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Hasan bahwasanya baginda Nabi bersabda, Innal birra wal hasada yaqulani hasanati kama taqulun nasu al-qadar. Sesungguhnya ini dan dengki yaqulani hasanati, keduanya memakan kebaikan, kama taqulun nasu al-qadar, seperti api makan kayu bakar. Jadi ini dan dengki ini akan menghabiskan kebaikan-kebaikan. Mula-mula dengan sebelum nggak ada hati, ayo dicoba. Bagaimana mula dengan sebelum punya hati, jangan sampai menunggu kembangkan penyakit-penyakit hati atau riya, atau ujub, takabur, terus yang tiba dari saya kudune punya sifat tawadhu, harus punya sifat tawadhu dan sultan, berbaik sangka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa sih bahayanya orang yang iri dan dengki? Qala al-Fatih rahimahullah ta'ala annahu laysa syai'un min asy-syarri afdalu min al-hasad. Tidak ada sesuatu dari kejelekan afdalu min al-hasad, lebih bahaya daripada dengki. Li'annahu yasil ila al-hasid khamsa ubatin, karena dengki itu bisa sampai kepada orang yang punya sifat dengki khamsa ubatin, 5 sanksi, 5 pemurkaan. Qabla ayasna ila mahsudi makruh, sebelum sampai kepada orang yang dihasut. Yang pertama, wamun layang qati, orang yang suka hasut dia itu akan galau, layang qati, yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang itu gelisah, terus gelisah, tidak ada berhenti-berhentinya. Wasani musibatu la yujir alaiha, yang kedua yaitu musibah yang tidak bisa diberi pahala. Biasanya orang yang kena musibah itu setelah musibah, kalau dia sabar akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang itu dengki, musibah dengan ujian alaiha, dia tertimpa musibah yang tidak diberi pahala oleh Allah. Wasalis mutmatul layu manubiha, celaan demi celaan, layu manubiha, yang tidak terpuji. Orang tersebut akan mendapatkan hinaan, celaan dan tidak akan terpuji. Warabit yuskhar alaihi rabb, yang keempat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamis tughlaq alaihi abwab taufik, Allah akan menutup baginya pintu-pintu taufik. Taufik itu apa sih? Taufik itu kesesuaian kehendak manusia dengan kehendak Allah. Terus kalau sudah mendapatkan taufik, melanjutkan sebelum ini melaku sang pelaku itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaku sang pelaku pasti menemukan kesuksesan
adanya kesesuaian kehendak antara Allah dengan manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fis sama." Jauhilah sifat dengki, fa innal hasada awwalu dzambin, karena dengki itu adalah awal dosa asallahu ta'ala bihi fis sama, yang berbau kemaksiatan kepada Allah yang dilakukan orang pertama di langit. Wa awal dzambin asallahu ta'ala bihi fil ardi, dan awal dosa yang berbau kemaksiatan kepada Allah yang dilakukan oleh orang bumi. Wa inna ma'arada biqawli awal dzambin asallahu ta'ala bihi fis sama, yakni iblis ina aba ayasjuda li Adam. Dikatakan awal dosa yang dilakukan orang-orang yang di langit dan berbau kemaksiatan kepada Allah, yakni iblis hina aba ayasjuda li Adam, yaitu yang dilakukan oleh iblis di saat iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam kamu ciptakan dari tanah. Iblis sudah melakukan dosa pertama kali, dari sifat dengki dan iri kepada Nabi Adam. Fahasadu fala'anahu Allah bidzalika, maka iblis hasad, iri, sehingga Allah melaknat kepada iblis. Wa amal ladzi asallahu ta'ala bihi fil ardi fa huwa qabil ibnu Adam hina qatala akhahu bil hasadan. Dan dikatakan awal dosa yang dilakukan orang bumi berbau kemaksiatan kepada Allah, yaitu Qabil, anak Nabi Adam yang berhasil membunuh saudaranya Qabil karena hasud. Wa Allahu ta'ala wasul alaihim naba'nai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketika diceritakan kepada mereka naba'nai Adam, kabar anak Adam dengan benar, id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ketika keduanya itu berkorban atau mengeluarkan sedekah, ternyata apa? Kurbannya Habil diterima oleh Allah, kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang kaya itu adalah Qabil, tapi dia berkorban dengan kurban sedikit dan jelek, sementara Habil adalah anak Adam yang miskin tapi mampu berkorban dengan korban yang bagus dan banyak. Maka Allah menerima kurbannya Habil karena berangkat dari keikhlasan hatinya. Fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima kurban dari salah satu keduanya, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak menerima dari yang lain. Qala la'aqulanna, apa kata Qabil? Saya akan membunuh kamu wahai Habil. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Terus sengaja suci dan kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa
Walhasil cerita Rasulullah itu matur datang sahabat-sahabat yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qala yattallu rajulun min ahli jannah mu'allaqun nakani bismillah. Berkumpul sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi. Kemudian Nabi itu mengatakan yattallu rajulun min ahli jannah mu'allaqun nakani bismillah, akan datang kepada kita ahli surga yang mana nanti dia datang Allah kunalai bismillah, membawa kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Fatola rajulun bihadhihi sifati fasallama wajal sama qaum. Kemudian datang orang yang dikatakan oleh Nabi bahwa dia adalah calon penghuni surga, mengucapkan salam dan duduk bersama sahabat. Fala makana minal ghafar rasul misla dzalika faqala dzalika rajulun ala misla hayati. Kemudian besoknya Nabi berkumpul dengan sahabat. Nabi pun mengatakan yang sama, akan datang kepada kita penghuni surga. Dia datang membawa apa? Membawa dua sandalnya dengan tangan kiri, wajahnya masih basah dengan air wudhu. Kemudian fala makana al-yaumul tsalis, begitu masuk hari ketiga, qala misla dzalik, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat dan Rasul tetap mengatakan akan datang kepada kita penghuni surga. Datang lagi orang itu dengan membawa dua sandalnya dipegang dengan tangan kirinya, wajahnya tetap berbasah dengan air wudhu. Falamma qama Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah pergi untuk meninggalkan sahabat, sallallahu Abdullah bin Umar bin As, kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala qad waqa'a baini wa baina Abi Kalam. Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang yang dikatakan penghuni surga oleh Rasul, datang kepada orang tersebut, saya bertengkar dengan bapak saya sehingga saya tidak pulang ke rumah. Bolehkah saya menginap ke rumahmu? Kata Abdullah bin As kepada orang yang dikatakan penghuni surga tersebut. Kemudian faida ra'aita an ta'wini ilaika li ajli yamini fa'altu qala. Kemudian apa jawabnya orang laki-laki yang dikatakan ahli surga tersebut? Kalau begitu boleh kamu menginap di rumah. Fakana Abdullah bin Umar bin As yahtus an-naw bata inda lailatul falam yakun minha sa'a. Kemudian Abdullah bin Amr ini menginap di rumah orang tersebut dan tidak ada ibadah malam yang dilakukan oleh orang tersebut. Diperhatikan satu hari tidak ada bangun malam orang yang dikatakan penghuni surga tersebut. Ila annau idza nama ala firasyi dzakarallahu ta'ala wa kabbara, kecuali seorang itu apabila tidur dia itu zikir kepada Allah wa kabbara, dan bertakbir kepada Allah sebelum tidur. Hatta yaquma ma'al fajri, sampai datang waktu subuh baru melakukan sholat subuh. Faidah tawaddu'a asbal wudu wa atama sholat, ketika ngambil wudu diperhatikan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa wudunya luar biasa bagus. Jadi diusap, tidak ada bagian-bagian yang tidak tersentuh dengan air.
Wa amma sholat, kemudian menyempurnakan sholat, tumaninanya, khusyuknya, gerakannya, bacaannya sempurna. Summa asbahu muqtirun, kemudian masuk pagi hari orang tersebut yang tidak puasa tetap makan seperti orang umum makan. Qala faraqtu salat layali. Kemudian Abdullah bin Abdul bin Asbi mengatakan, wahai fulan, saya sekarang mau pulang. Saya sudah melihat dalam 3 hari di rumahku, saya tidak menemukan ibadah yang paling istimewa yang kamu lakukan. Terus sesungguhnya saya ini tidak bertengkar dengan bapak saya, melainkan Rasulullah mengatakan kepada sahabat bahwa kamu adalah penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan bahwa kamu adalah penduduk surga. Falam Muhammadul Rasulullah waktu anak waktu lahu ini lanjatun baini wa baina walakin disami wa yaqulu fi salat majalis yaqulu alaikum rajulun min ahli jannah fa anta fa'altu an aqu ilaika hatta anjur matamal fa'attabi. Ketika Abdullah bin Amr bin As itu sebenarnya ingin melihat apa sih ibadah istimewa orang tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan kamu adalah calon penghuni surga. Agar saya meniru ibadah yang kamu lakukan, ya. Kemudian kalau kata Rasulullah, saya tidak melihat ibadah banyak yang kamu lakukan. Amalan ibadah kita, maka Nabi apa derajat apa ibadah yang dikatakan oleh Nabi bahwa kamu akan masuk surga. Ya, maka saya sekarang akan kembali ke rumah. Pada ani mina walaisu faqala ma aqulatina ma'raita berani la ajid fi nafsi syarra bi ahadin minal muslimin. Ketika Abdullah bin Amr bin As mau pamit pulang kembali ke rumahnya, orang tersebut memanggil, sesungguhnya la ajid fi nafsi syarra, saya tidak mempunyai sesuatu kejelekan yang saya tanamkan di dalam hati saya kepada orang-orang muslim. Sesungguhnya saya tidak punya rasa iri kepada siapapun. Kemudian wala asuru, dan saya tidak masuk min khairin aqallahu dari kebaikan yang dianugerahkan Allah pada seorang guru. Fakultu hadza alladhi balagha bika qala Rasul wa huwa alladhi la aqilu alaihi. Inilah sifat yang menjadikan Nabi mengatakan kamu adalah penduduk surga, di mana saya tidak bisa memikulnya atas dan tidak bersih. Ini cerita penduduk ahli surga yang mana dalam hatinya itu kebersihan dan kesucian, tidak ada penyakit sedikit pun yang akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah panjenengan sebelum ada orangnya yang akan masuk surga. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, bahayanya orang yang masuk, kata Nabi, salah satu ratus tajam ada 3 orang yang tidak akan dikabulkan doanya. Yang pertama, akilul haram, yaitu orang yang suka makan barang haram. Yang kedua, wabitsarul ghibati, orang yang suka melakukan ghibah, rasa-rasan, ngomongin, kontorin tentang kejelekan.
Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Yang ketiga, orang yang di dalam hatinya ada rasa dengki kepada orang Islam. Ini doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkati oleh Allah, wa ahlul ilmi bil hasad, yakni ulama. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitatul bisitatin yakunana yawmal qiyamah qabla hisab. Ada 5 kelompok dengan 5 pekerjaan yang dilakukan yakunana yawmal qiyamah, yang akan masuk neraka pada hari kiamat qabla hisab, sebelum dihitung, yakni sinta asnafil, bisa bagi sinta dimasyarakat yang turunkan naroko dari besar, yaitu 6 kelompok yang melakukan dengan 6 perkara bisa mengantarkan masuk neraka sebelum perhitungan. Ila ya Rasulullah manhum, ditanya Rasul, siapa itu? Al-umara min ba'di bil. Yang pertama, pemimpin setelah saya yang curang. Terus pemimpin sampai curang. Lo panjangnya sebelum ini pemimpin bagi melokot dahulu. Lo panjangnya sebelum. Terus pun sampai curang, menggunakan mulut, menggunakan tangan, menggunakan mata, menggunakan hidung, menggunakan telinga, pun sampai curang. Normalin bapak-bapak pemimpin di dalam keluarga pun sampai curang. Kersane kula panjenengan sedaya sampai bersyukur. Allahumma amin. Wal arab bil asobiyah. Kemudian orang-orang yang fanatik dengan golongannya. Orang yang fanatik dengan golongannya ini termasuk tidak mau menerima golongan lain. Dia merasa istimewa, dia merasa benar, dia merasa ahli surga. Alhamdulillah. Wa taqaqi bil kibri. Yang ketiga adalah pemimpin suatu daerah yang sombong. Ini sangat penting karena ada pemimpin yang mengatakan tolol kepada rakyatnya. Akhirnya dengan mulutnya yang sombong tersebut didemo di jalan. Mudah-mudahan keluhan dengan sedoyo selamat. Waktu jauh bil khianah. Yang keempat, pedagang yang khianat, yang suka bohong. Terus kalau jualan saya jujur, dari hari ke hari mulut ini akan lebih tajam, mengabarkan kepada yang lainnya. Kalau memang jujur, insya Allah berkah perdagangannya. Tapi kalau tidak jujur, jangan berharap keberkahan keberkahan. Walau ustad bil jahalah, kemudian penduduk desa bil jahalah yang tidak mau belajar. Jadi kebodohannya tetap dipupuk, tidak mau belajar. Orang dengan sebelum itu belajar dari hari ke hari. Karena apa? Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terus oleh kalau tidak didasari ilmu, maka dolim dulu dia akan sesat dan akan menyesatkan. Wa ahlul ilmi bil hasad. Kemudian yang keenam adalah
tapi yang jelek. Dan orang yang punya rasa hasud itu pengaruh kepada nomor tingkah laku. Orang yang hasud itu akan kelihatan kepada tingkah lakunya dan omongannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua yang selamat dari sifat asal. La asal dari Ismail Rabbul atau Allah Quran Rabbul anak dari Rabbul atau Allah malam Rabbul firman anak dari dua perkara yang selamat dari hasud. Yang pertama, Rabbul atau Allah Quran, seseorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, wa yakunu bihi anak lain yang mana dia akan berdiri tegak baik malam maupun siang untuk mengamalkan Al-Quran. Warajulun atau Allah Ta'ala bahwa yufik minu anak lain wahara. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah harta kekayaan, wa yufik minu anak lain wahara, dia menafkahkan harta kekayaannya baik malam maupun siang. Ini yang tidak akan dinasur. Yang dirahmati oleh Allah. Nah, semakin ini orang yang sedaya dari bulan awal. Nah, di bulan awal orang yang sedaya sarang-sarang artinya menyisihkan dari harta kekayaan untuk melakukan akhlak mulia. Biasanya kalau si Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh malam mewujud seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah, dengan kekayaan tersebut dia bersedekah baik malam maupun siang. Persanding antara itu bukan dihasut dan dibilangnya sakit dimiliki. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat juga hingga ayat al-misrafi yang lain bersodak agar tidak dihasut, hendaknya dia dengan kemampuan Quran yang diberikan Allah dan diberi kekayaan itu untuk dilakukan dengan perlakuan yang benar. Faham dan asal amal. Faham tidak asal dan kayu itu zawala maka ada orang yang iri kepada orang yang diberi kemampuan Quran, dan orang iri terhadap orang yang suka sedekah itu iri yang benar. Sedangkan yang faham tidak asal dan kayu itu zawala apabila ada orang yang hasad ingin menghilangkan kedua nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut, maka itu namanya iri yang tercela. Terus iri itu ada iri yang terpuji, ada iri yang tercela. Oh, anak kecil ini pintar ngaji, saya sudah tua kok tidak bisa ngaji. Ini yang terpuji. Oh, anak ini meskipun terdolir gak begitu istimewa, tapi suka memberi, suka menyenangkan. Sementara saya kerjanya enak, yang tidak moyo-moyo banget. Kenapa saya tidak bisa meniru orang tersebut di dalam sholat
Ini kategori positif yang dinamakan iri yang seperti itu. Tapi kalau ini kalau panjenengan sebelum bukan mati sing pinter ngaji. Bukan hilang kekayaannya. Niki ini yang wahab ada fikri syai'in idza ra'a insan malan aw syai'an yujibu fayataman ayakuna dzalika syai' lam fawalahu. Begitu juga apabila seseorang melihat harta kekayaan atau sesuatu yang menunjukkan fayataman ayakuna dzalika syai' lam fawalahu, dan dia berangan-angan agar pindah kepadanya, maka itu termasuk hasud yang tercela. Wa in tamana ayakun dalam Islam fa huwa mazmum. Kalau dia berangan-angan saya ingin meniru seperti dia, maka ini hasud yang tidak tercela. Wa hadza ma'na qaul ta'ala wa la tatamannu ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Qala fi ayatin ukhra was'alullaha min fadli. Allah berfirman wa la tatamannu ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan apa yang diberikan Allah sebagian kalian atas sebagian yang lain. Waqala fi ayatin ukhra was'alullaha min fadli. Allah berfirman di ayat yang lain was'alullaha min fadli, mintalah keutamaan dari Allah. Allah Maha Kaya, minta kepada Allah. Ya. Wa hakadha yanbaghi lil muslim an yatamanna fadla ghairihi wa yanbaghi an yas'ala Allah ta'ala an yus'ala wajib ala muslim ayam nafsahu wal hasad. Maka wajib bagi seorang muslim Allah yang tamanna fadla ghairihi nafsi, tidak berangan-angan kelebihan orang lain pindah kepadanya. Wa yang bagi ayat Allah Ta'ala ayatnya, hendaknya seorang muslim meminta Allah agar Allah memberi anugerah. Wajib ala kulli muslim ayyamna nafsahu min al-hasad. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencegah dirinya dari sifat dengki. Di anna hasad yudaru hukmullah Ta'ala, karena orang yang hasud itu menentang hukum Allah. Wa nasi huwa radin bi hukmillah Ta'ala, dan orang yang baik adalah yang rela dengan keputusan Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu nanti menasihati dalam berwasiat kepada Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, jangan punya hati dengki. Terus Nabi itu tidak pernah mengeluh kepada Anas bin Malik. Di saat Anas bin Malik itu dados pelayane, dados khodami Rasulullah berselama 10 tahun. Ya, Rasulullah tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Lima fa'alta hadza wa lima la taf'al hadza. Kenapa kamu tidak bekerja seperti ini? Kenapa kamu bekerja seperti ini? Rasulullah tidak pernah mengatakan dan menyalahkan Anas bin Malik. Kalau tidak benar oleh Rasulullah, dicandak dulu, dikasih contoh oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah menyalahkan Anas bin Malik. Kamu selingkuh, kamu salah, ojo ngakoni ini, kudune ngakoni ini. Tidak. Terus itu akhlak Rasulullah. Terus semua kebagusan orang-orang di dunia ini, wa ma'fil bariyati mahmudun wa huwa mutalaqqan min zainil wujud. Semua kebaikan
makhluk di muka bumi ini wahwa melakukan zailul wujud itu percikan kecil dari kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau terakhir lain di mahal hukum kata aku abad ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi tidak beriman seseorang dari kalian sampai Nabi Muhammad dicintai lebih daripada cintanya kepada orang tua, anak, dan manusia yang lain. Terus berlanjut beliau cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi diletakkan di sebelah jalannya. Beliau panjenengan sedaya ingin selamat kudu melakoni ajaran kebenaran pun sampai orang hidup tidak mengikuti ajaran-ajaran kebenaran Nabi mempunyai akhlak yang sangat amat mulia. Beliau panjenengan sedaya cinta sendiri contoh kalau tidak baginda ini mendapatkan syafaat Nabi, ayo melakukan ajaran-ajaran baginda Nabi. Karena nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi. No, di bulan awal, Rasulullah SAW menghidupkan sunnah baginda Nabi dan yang terakhir mengucapkan sholawat segala